Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita senantiasa dikuatkan dan dimudahkan dalam setiap langkah kita hingga saat ini. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang mencintai dan dicintai beliau serta mendapatkan syafaat fid dini wad dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tentunya tidak asing lagi untuk kita siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah uswatun hasanah, kekasih Allah dan suri tauladan yang baik untuk umat manusia dari zaman jahiliyah hingga akhir zaman nanti. Rasulullah SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah oleh ibunya Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usianya yang ke-40. Rasulullah SAW mendapatkan Al-Quran atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Quran, di mana Al-Quran akan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, umat muslim khususnya dari zaman diturunkannya hingga di akhirat kelak. Al-Quran dan Nabi Muhammad bisa mensyafaati siapapun yang mencintai dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Teman-teman sekalian, tentunya setiap muslim mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan kekasih Allah yang mendapatkan julukan Al-Amin, di mana Al-Amin ini adalah berarti dapat dipercaya. Artinya orang yang dapat dipercaya adalah orang yang memiliki kejujuran. Maka sebuah gelar mulia ini menunjukkan diakuinya kejujuran Nabi Muhammad SAW pada umat manusia zaman itu atau umat Arab zaman itu. Jujur merupakan salah satu nilai yang harus dijunjung oleh umat manusia agar terciptanya kedamaian dan tercegahnya ketidakbaikan sesuatu yang akan terjadi. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berperilaku terpuji dan selalu berkata jujur. Beliau tidak pernah mengajarkan kebohongan atau menyembunyikan sesuatu yang benar demi kepentingan kelompoknya, apalagi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Sebagaimana disampaikan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di mana ayat tersebut berarti sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW yaitu suri tauladan bagimu,
yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut tidak lain tidak bukan adalah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi umat manusia dalam segala konteks kehidupan. Menurut Sofiah Nurul Huda dan Vira Afrina dalam tulisannya dalam jurnal yang berjudul Rasulullah sebagai role model bagi pendidik, mengatakan bahwa di dalam tafsir manapun dijelaskan asbabun nuzul Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini merupakan rangkaian penjelasan mengenai kejadian perang di mana nama perang itu adalah perang Ahzab atau lebih kita kenal dengan perang Khandaq, di mana yang sebagai headline di sini adalah bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW yang patut dijadikan suri tauladan bagi pemimpin-pemimpin di masa mendatang atau pemimpin-pemimpin untuk umat selanjutnya. Nah, akan tetapi kepemimpinan atau suri tauladan dalam konteks kepemimpinan ini bisa dijabarkan lebih luas kepada beberapa atau banyak aspek kehidupan lainnya. Misalnya pada nilai kejujuran yang tadi sudah kita bicarakan, keteladanan perilaku Nabi Muhammad SAW itu patut untuk kita contoh atau kita laksanakan, karena dikatakan bahwa perilaku Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, atau dikatakan juga Nabi Muhammad adalah Al-Quran berjalan, di mana Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita dan Rasulullah adalah Rasul yang membawanya. Maka dari itu, sebagai umat muslim yang baik, kita seharusnya senantiasa meneladani perilaku-perilaku terpuji yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konteks keteladanan terhadap perilaku Nabi Muhammad juga seharusnya diimplementasikan, bukan juga seharusnya, tapi memang harus diimplementasikan terhadap generasi milenial pada saat ini. Nah, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi itu bisa diimplementasikan di era milenial atau era modern saat ini, di mana era ini sudah terbiasa dengan globalisasi atau akulturasi budaya dari barat, di mana teknologi menjadi sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari, di mana modernisitas sudah melekat pada kita, pada budaya kita, bahkan sekarang banyak terjadi pada agama-agama kita atau mempengaruhi ajaran-ajaran agama kita. Lalu, apakah sikap terpuji Nabi Muhammad SAW juga bisa diimplementasikan pada umat zaman sekarang atau umat zaman milenial ini? Menurut Nurdin, dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Penafsiran Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 di era milenial, keteladanan Rasulullah dalam surat Al-Ahzab ini dapat diteladani generasi milenial. Nah, faktor-faktor yang bisa kita teladani bukan hanya tentang kepemimpinan atau juga bukan tentang perpolitikan saja, tapi ada beberapa sifat yang bisa kita teladani tanpa meninggalkan atau tanpa kita terabaikan dari dunia digital pada zaman sekarang. Yang pertama adalah sifat sidik, yaitu salah satu sifat wajib Rasul dan Nabi Allah SWT, di mana sidik adalah jujur atau kejujuran.
Jadi berbicara jujur ini sudah ditanamkan dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Apakah generasi milenial yang jujur itu dianggap kuno atau dianggap tidak mengikuti zaman? Tentu tidak, karena sebagai umat muslim yang baik dan sebagai salah satu generasi milenial, kita harus bisa mengimbangkan sesuatu yang baik dengan zaman yang kita tempati pada saat ini. Maka jujur adalah sesuatu hal yang harus dijadikan karakter atau prinsip yang harus kita pegang dalam keadaan atau pengaruh globalisasi yang kuat ini. Kemudian ketauladanan yang kedua adalah sifat amanah. Sifat amanah di sini juga salah satu unsur yang membuat kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Amanah adalah artinya menjaga atau menyampaikan sesuatu yang dititipkan oleh orang lain kepada kita, atau menjaga rahasia orang lain yang ada pada kita. Intinya amanah itu adalah sikap di mana kita seharusnya melakukan hal yang bisa jadi harus kita hindari karena bisa melukai orang yang sudah mempercayai kita. Jadi amanah itu adalah menjaga kepercayaan seseorang terhadap kita. Jadi bukan berarti pada era milenial ini menjaga amanah dianggap kuno dan tidak modern. Nah, kemudian sikap yang selanjutnya adalah fatonah. Fatonah di sini adalah cerdas. Di mana cerdas bukan hanya tentang akademik saja. Cerdas di sini adalah juga dalam menanggapi apapun yang masuk terhadap diri kita, terhadap negara kita, terhadap agama kita, kemudian menyaring sesuatu yang masuk tersebut dengan apa yang menjadi prinsip kita selama ini. Bila bertentangan dan ternyata itu memang tidak berpengaruh baik untuk kita sebagai umat muslim khususnya, maka seharusnya dihindari dan tidak diikuti tanpa harus mencela atau menghakimi itu adalah sesuatu yang tidak buruk di depan umum. Nah, itu adalah salah satu contoh sebagai umat manusia yang cerdas atau umat muslim yang cerdas di era milenial ini. Kemudian sikap yang keempat adalah tablik, di mana arti tablik di sini adalah menyampaikan sesuai dengan arti sifat wajib Nabi dan Rasul yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Sifat tablik di sini adalah menyampaikan, di mana ini sangat bisa kita implementasikan di era milenial ini, karena era globalisasi ini adalah era di mana dunia maya itu sama kuatnya dengan pengaruhnya terhadap kehidupan dengan dunia nyata, di mana di dunia maya kita bisa share segala sesuatu yang ingin kita share. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang positif dan menyebarkan agama Islam secara baik. Nah, itu dia beberapa sifat atau karakter Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani di era milenial ini. Bisa kita lihat ternyata keteladanan Nabi Muhammad SAW tidak rentan oleh waktu, tidak hilang oleh masa, dan tidak tertelan oleh cerita-cerita yang disebut sejarah.
cerita-cerita ini atau pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa kita implementasikan dan bisa kita kembangkan di era milenial ini. Maka seharusnya sebagai umat manusia, khususnya seorang muslim, kita harus menjadi fatonah atau cerdas dalam menghadapi segala situasi atau segala perubahan zaman yang akhir-akhir ini memang sangat cepat sekali berubah-ubah. Nah, jangan sampai kita meninggalkan tradisi dari Nabi Muhammad SAW, khususnya tradisi-tradisi baik, untuk agar kehidupan kita ke depannya lebih tertata dan selalu berada pada jalan yang sudah seharusnya dijalankan oleh umat manusia atau umat muslim atau umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekian sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Marilah kita menjadi umat manusia, umat Nabi Muhammad yang senantiasa mencintai beliau, dan semoga kita menjadi umat yang dicintai beliau. Jangan lupa sholawat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.